Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak, salam sehat kita semua mudah-mudahan. Ya, Pak. Nah, walaupun dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap semangat dalam mengikuti kegiatan kita kali ini. Nah, Mudah-mudahan. ya, mana nih teman-temannya ya Pak ya? Kok banyak kali ya Pak ya? Mungkin kendala jaringan pada ini Pak, atau Oh, mungkin ada jaringan ya Pak kesibukan ya? lainnya. Oke. Mudah-mudahan urusan mereka bisa segera selesai ya Pak ya, sehingga bisa ikut kembali dengan kita. Oke siap Pak, nanti pun saya akan share ke grup agar tepat untuk menyusul kegiatan kita pada hari ini. Oke, baik Pak. Nah, langsung saja untuk materi kita kali ini kita akan membahas mengenai capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Ya, baiklah dari sini saya akan share layar ya. Sebentar. Nah, sudah nampak ya, Pak? Oke, dilanjut Pak. Baiklah Bapak Ibu, silakan kita lihat pada layar yaitu mengenai perangkat ajar. Pada unit modul ini Bapak Ibu akan belajar mengenai perangkat ajar. Adapun yang menjadi tujuan pada akhir sesi ini adalah nantinya Bapak Ibu akan mampu menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, menjelaskan konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan modul ajar, menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Agenda belajar kita pada pertemuan kali ini yaitu nantinya kita akan membahas beberapa materi-materi yaitu alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan buku teks modular. Namun untuk sesi ini kita akan fokus pada alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu masih mengingat profil pelajar Pancasila? Pak Taufik, kira-kira masih ingat atau tidak? Itu ada 6 itu Pak ya. Pertama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya. Iya Pak. Baru yang kedua gotong royong. Iya Pak. Yang ketiga ada bernalar kritis. Iya. Yang keempat ada berbinekaan global. Iya Pak. Yang kelima ada kreatif. Iya. Dan yang keenam mandiri ya Pak. Mandiri. Oke. Mantap sekali Pak, Bapak ya. Sorry Pak kalau misalnya tidak berurutan Pak ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Nah, jadi coba, itu tadi. Coba Bapak bacakan ulang Pak untuk pelajar Pancasila secara berurut. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, yang ketiga itu bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan tunggal, global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi inilah dia profil pelajar Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pernyataan tersebut merupakan rumusan profil pelajar Pancasila. Melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapai profil pelajar Pancasila tersebut, kurikulum disesuaikan dan terdapat elemen-elemen baru di dalam kurikulum tersebut. Nah, apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang ini tadi ya, beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, sekarang kita akan fokus pada alur tujuan pembelajaran kita. Agenda sesi kita pada kali ini yaitu membahas konsep alur tujuan pembelajaran,
konsep tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, serta prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, saat ini kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran. Secara umum, ada dua langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, capaian pembelajaran ini disusun dalam fase-fase. Kemudian, dari capaian pembelajaran ini nantinya akan kita kembangkan menjadi yang pertama, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran ini perlu diperhatikan bahwasanya menuju pada CP yang disediakan pemerintah untuk digunakan sekolah. Jadi kita menyusun alur dan tujuan pembelajaran ini berdasarkan CP yang telah disediakan di setiap fase-fase yang berbeda. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut aturan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Nah, alur pembelajaran ini dia merupakan tujuan, rangkaian tujuan pembelajaran ya yang telah disusun. Artinya apa? Ketika kita ingin melakukan kegiatan proses belajar mengajar, maka kita pada pertemuan tersebut kita ingin menginginkan tujuan apa yang akan kita capai. Nah, begitu juga untuk pertemuan selanjutnya, tujuan apa yang akan kita capai, dan seterusnya sampai hingga akhir fase atau hingga akhir materi tersebut, sehingga kita harus beruntut dalam menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian pengembangan modul ajar dari setelah menyusun alur dan tujuan pembelajaran tadi, maka yang selanjutnya kita adalah mengembangkan modul ajar. Nah, modul ajar ini seperti apa? Yaitu seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa atau belum. Ya, jadi modul ajar ini dia seperti RPP, hanya saja dia dilengkapi berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, serta asesmen. Nah, perangkat ajar diharapkan membantu guru dalam mengajar menggunakan metode yang terdiferensiasi. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, apa yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Yaitu capaian pembelajaran, alur pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Nah, perlu diingat bahwasanya capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, capaian pembelajaran ini dia terdiri dari 6 fase, yaitu dari A sampai dengan F, atau tahapan yang meliputi seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari SD, SMP, serta SMA. Adapun pembagian fase-fase tersebut adalah fase A, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 2, fase B dari kelas 3 sampai dengan kelas 4, fase C dari kelas 5 sampai dengan kelas 6, fase D dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, fase E kelas 10 sampai, dan fase F ini merupakan untuk kelas 11 sampai dengan kelas 12. Kemudian alur pembelajaran. Nah, alur pembelajaran atau AP ini adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur CP. Ya, jadi alur pembelajaran itu dia merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang kita lakukan dari hari ke hari. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi apa, kemudian tujuan pembelajaran kita ini apa. Nah, ingat kembali bahwasanya tujuan pembelajaran itu nantinya yang akan kita capai capaian pembelajaran dari suatu fase. Ya, jadi alur pembelajaran ini dia
Tujuannya itu adalah untuk mengukur apakah capaian pembelajaran dalam suatu fase yang telah kita lakukan itu dia berhasil atau tidak. Alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Nah, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai CP di akhir fase tersebut. Jadi, alur ini gunanya itu adalah menjadi panduan guru dan siswa. Ya, apakah CP akan tercapai atau tidak di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada beberapa catatan penting, yaitu dalam hal ini, dalam menentukan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi untuk menyusun alur dan tujuan pembelajaran ini diberikan sepenuhnya kepada guru. Ya, guru bebas dalam menentukan alur atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Akan tetapi dia harus merujuk pada capaian pembelajaran. Kemudian, pemerintah menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan dalam satuan pendidikan dan panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Kemudian, konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu dia akan mengandung 3 hal, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Nah, kompetensi ini apa? Kompetensi ini ialah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, atau kompetensi ini adalah kemampuan apa yang diharapkan dicapai oleh siswa. Kemudian, yang kedua adalah konten. Konten ini apa? Yaitu konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Jadi konten ini dia merupakan isi dari materi pembelajaran tersebut. Kemudian variasi, yaitu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, variasi ini dia adalah keterampilan berpikir atau cara menjawab atau cara menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan oleh guru dari setiap siswa. Nah, setelah alur tujuan pembelajaran ini telah dilakukan, maka diharapkan kita akan mendapatkan capaian pembelajaran, ya, yaitu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, di sini diberikan contoh alur tujuan pembelajaran. Dalam hal ini dia materinya adalah bahasa Indonesia pada fase C kelas 5. Adapun capaian pembelajaran pada fase C di kelas 5 ini adalah pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan, berpartisipasi aktif dalam diskusi, menuliskan tanggapannya terhadap bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya, menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Kemudian, pelajar memiliki kebiasaan membaca untuk hiburan, menambah pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran pada materi bahasa Indonesia, pada mata pelajaran bahasa Indonesia di fase C kelas 5 SD. Jadi inilah dia tujuan akhir dari proses pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari CP ini kita akan mengembangkan atau kita harus menjabarkan tujuan-tujuan pembelajaran untuk mencapai CP ini, yaitu di sini diberikan contoh untuk tujuan pembelajaran yang pertama atau pada pertemuan pertama
tujuan pembelajaran yang akan yang diharapkan untuk yang bisa dicapai itu dia adalah pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Nah, inilah dia tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama atau di hari yang pertama. Nah, kita ingat kembali bahwasanya tujuan pembelajaran itu harus mengandung 3 hal, yaitu kompetensi, konten, serta variasi. Jadi setiap tujuan pembelajaran harus mengandung 3 unsur tersebut. Mari kita lihat yang mana dari tujuan pembelajaran ini yang termasuk dalam kompetensi, konten, dan variasi. Ingat bahwasanya kompetensi itu adalah kemampuan siswa yang diharapkan bisa tercapai, yaitu kita lihat pelajar mampu membaca dengan lancar. Nah, dari sini kata kuncinya di sini dia adalah pelajar mampu membaca. Berarti mampu membaca ini dia serta memahami ini merupakan kompetensi. Karena membaca serta memahami ini merupakan kemampuan yang diharapkan oleh siswa bisa mendapatkannya pada akhir pelajaran. Nah, untuk yang selanjutnya adalah konten. Ingat kembali bahwasanya konten itu adalah isi materi. Kita lihat pada tujuan pembelajaran yang pertama, pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan. Nah, berarti kita di sini fokus pada isi materi. Materinya di sini apa? Yaitu informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan. Berarti kita di sini yang termasuk dalam konten itu dia adalah informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan. Inilah dia merupakan kontennya. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga adalah variasi. Variasi itu merupakan kemampuan berpikir siswa. Dalam hal ini, karena siswa yang kita ajarkan itu lebih dari satu, maka kemampuan berpikirnya pasti berbeda-beda di setiap siswa. Jadi kita lihat pada tujuan pembelajaran yang pertama ini yang merupakan sebagai variasi itu adalah untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Jadi di sini untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter inilah dikatakan sebagai variasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua adalah pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi dari teks dan atau bahan audio visual. Nah, inilah dia tujuan pembelajaran di pertemuan yang kedua. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran di pertemuan ketiga, dan seterusnya hingga tujuan-tujuan pembelajaran ini akan mencapai capaian pembelajaran, ya, dalam satu fase. Adapun tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah membuat contoh alur tujuan pembelajaran dari satu fase. Nah, ini silakan Bapak Ibu tentukan fase apa yang akan Ibu ambil atau Bapak ambil. Kemudian tentukan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Kemudian tentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Ingat, tujuan pembelajaran itu harus mengandung 3 hal, yaitu kompetensi, konten, serta variasi. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Oh, berarti gini Pak, untuk
alur pembelajaran ini RPP lebih disederhanakan dengan membuat satu capaian pembelajaran Pak ya, atau CP Pak ya. Jadi Iya, dalam Pak. artian setiap pertemuan kita harus membuat satu tujuan pembelajarannya gitu Pak ya. Iya, Pak. Oke Pak, oke Pak. Udah ada Pak, sudah paham Pak. Sudah paham ya, Pak ya? Oke Pak, oke Pak. Nah, saya tutup ya share screen-nya, Pak. Nah, untuk lebih memahami materi kita kali ini, silakan dikerjakan tugas yang di dalam LMS secara berkelompok. Karena kelompoknya ini tidak ada, ya nanti bisa di-share melalui WA. Ya Pak, diingatkan kembali teman-temannya untuk segera melakukan tugasnya. Oke Pak, siap Pak. Nanti biar saya Siap ya, Pak, ya? grup Oke. untuk segera melengkapi tugas-tugas. Oke, baik Pak. Tetap semangat ya Pak Taufik ya. Oke Pak, tetap semangat kita. Oke, kita akhiri saja kegiatan sinkronus kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sehat kita semuanya Pak. Oke, baik Pak.